Teori belajar humanistik. Adapun dalam teori belajar humanistik, pembahasan yang pertama, tokoh teori belajar humanistik secara teoretik, kedua kekurangan dan kelebihan teori humanistik, dan yang ketiga implikasi teori humanistik. Adapun tokoh-tokoh teori humanistik secara teoretik, yang pertama Kolb, kedua Hani dan Mumford, ketiga Habermas, keempat Abraham Maslow, kelima Karl Ransom Rogers, dan keenam Aldous Huxley. 1. Kolb. Sistem belajar menurut Kolb itu terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung tanpa disadari siswa, di mana tahapan belajar dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Dalam tahap ini, seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif, di mana dalam tahap ini siswa sudah mulai mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, konseptualisasi, di mana pada tahap ini siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang suatu hal yang pernah diamatinya. Yang terakhir atau yang keempat, eksperimentasi aktif. Pada tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Kedua, Hani dan Mumford, di mana penggolongan siswa dibagi menjadi 4 macam tipe. Yang pertama, tipe siswa aktif berjadikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, tipe belajar siswa reflektor adalah tipe siswa yang cenderung sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Yang ketiga, tipe siswa teoritis yang biasanya sangat kritis tentang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya sangat subjektif. Dan yang keempat, tipe siswa pragmatik yang biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktik dari segala hal. Yang ketiga, Habermas. Menurut Habermas, bahwa belajar sangat dipengaruhi interaksi baik dengan lingkungan ataupun dengan sesama manusia, di mana Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, belajar teknis. Dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Kedua, belajar praktis. Dalam belajar praktis, siswa juga belajar berinteraksi, akan tetapi pada tahap ini interaksi antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, belajar emansipatoris, di mana dalam tahap ini siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. 4. Abraham Maslow, di mana Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Yang kelima, Karl Ransom Rogers, di mana Rogers membedakan 2 tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperiensial atau pengalaman atau signifikan. Yang keenam, Aldous Huxley, di mana Aldous Huxley menekankan bahwa adanya pendidikan nonverbal dan juga dapat kepada siswa. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik, di mana kelebihan dari teori humanistik yaitu pertama, teori-teori ini cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian dan perubahan akan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengukur kepribadiannya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengganggu hak-hak orang lain atau melanggar aturan dan disiplin atau etika yang berlaku. Adapun kekurangan teori humanistik yaitu kekurangan humanistik, siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Adapun implikasi teori humanistik yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator, di mana psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitas adalah cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagi kualitas fasilitator. 2. Guru harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Keempat, guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel. Kelima, guru harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Keenam, guru mengambil
Prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok perasaannya dan juga pikirannya. 7. Bila cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Ke-8. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pemimpin harus mencoba mengenal dan menerima keterbatasan dirinya.